Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bisa melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang sekarang ini sudah berada di bagian bab sebelum bab terakhir dari buku Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang diambil dari buku aslinya Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengawali pembahasan ini, yaitu di bahasan tentang khosois, fi khosoisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahkami wa ghairiha. Ada kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam baik yang berkaitan dengan hukum ataupun yang lainnya. Nah, ini yang ada pada karakteristik atau khosois, karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waktu itu kita sampaikan bahwa pembahasan ini kita bagi menjadi 4, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau sampaikan bahwa bahasan ini ada 4 bagian atau 4 bahasan. Yang pertama, kekhususan Rasulullah SAW, tapi maksud minal wajibat, hal-hal yang wajib. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya mengenai witir, apakah witir itu wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahajud, siwak, musyawarah. Ini bahasan pada pertemuan sebelumnya. Termasuk yang wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersabar dalam menghadapi musuh. Meskipun jumlah mereka besarnya luar biasa, tetap wajib bersabar. Nah, itu yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau kita lihat pembahasannya rata-rata dibagi menjadi 2 di masing-masing bagian. Jadi berkaitan dengan nikah dan yang selain nikah. Kemudian yang kedua bahasannya adalah makhtussa bihi minal muharramati alaihi liyakunal ajru fi ijtinabihi aktsar. Yang kedua adalah, ini jenis yang kedua, kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang diharamkan bagi beliau. Jadi ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya haram, atau bahasa lainnya, hal-hal yang diharamkan khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar pahala menjauhkan diri dari perbuatan tersebut menjadi lebih besar. Nah, ini bagian yang kedua. Ini akan kita bahas pada siang ini. Jadi kita bahas satu persatu, karena memang bahasannya ada beberapa turunan atau ada beberapa bahasan yang terkait dalamnya. Dimulai dari bahasan yang berkaitan dengan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Nah, artinya ada hal-hal yang haram dan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya atau apa tujuannya agar pahala menjauhi perbuatan tersebut menjadi semakin besar? Liyakunal ajru fi ijtinabihi aktsar. Nah, ini dibagi menjadi 2. Hal-hal yang diharamkan. Diharamkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu? Ya, kita lihat wa huwa qismani, dibagi menjadi 2. Ada 2 bagian. Yang pertama, fi ghairi nikah, untuk selain hal-hal yang berhubungan dengan nikah. Jadi tidak berhubungan dengan pernikahan.
Nanti pada bagian yang keduanya yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, sekarang kita lihat yang selain pernikahan. Yang tidak berhubungan dengan pernikahan. Di antaranya adalah syair dan menulis. Di antaranya syair dan menulis. Jadi di sini ada keterangan di catatan kaki nomor 134, kita lihat. Yang dimaksud khat di sini adalah menulis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, dan kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an atau kitab sebelumnya. Kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Qur'an satu kitab pun yang pernah ada, pernah diturunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca kitab apapun sebelum Al-Qur'an. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan, tidak ada kitab apapun yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidak pernah menulisnya. Mesti menulis satu kitab pun dengan tangan kanan, dengan tanganmu. Jadi tidak pernah menulis dengan tangan. Jadi menulis yang khat tadi. Idzal lartabal mubtilun, idzal lartabal mubtilun. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini hikmahnya, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, pernah membaca kitab sebelumnya, kemudian menulis, tentu akan ragulah al-mubtilun, orang-orang yang mengingkarimu. Kalau seandainya bisa baca, terus bisa nulis, kemudian apalagi pernah menulis dari kitab sebelumnya, pernah membaca dari kitab sebelumnya, nah, kemudian membawa Al-Quran, orang kan mengatakan, oh ini memang ya pantas, ini paling karangannya sendiri, paling nyuplik dari sana-sini, nyontoh dari kitab-kitab sebelumnya. Tuduhan itu nggak bisa, karena apa? Karena memang belum pernah menulis. Belum pernah menulis dengan tangannya. Kalau beberapa orang di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita tahu, punya kemampuan menulis. Selain kemampuan membaca, sehingga menulis syair, menulis macam-macam. Itu memang sudah dikenal. Sementara Nabi SAW tidak. Sehingga kalau mau menuduh bahwa beliau mengambil dari kitab-kitab suci sebelumnya, nggak bisa. Gimana mengambil dari kitab sebelumnya? Belum pernah membaca satu kitab pun sebelum Al-Quran. Jadi dari mana mau disimpulkan hal tersebut? Sama seperti kalau kita sekarang ketemu orang nggak bisa baca. Terus kita mengatakan, ya paling ini sudah menelaah, membaca dari kitab, dari referensi sebelumnya. Orangnya nggak bisa baca. Kalau orangnya nggak bisa baca, gimana kita menuduh? Sementara yang bersangkutan tidak bisa baca. Beda dengan kalau sudah bisa baca dan bahkan bacanya lancar, sudah sangat mahir, tuduhan itu ada kemungkinan atau ada pembenarannya. Tuduhan tersebut karena memang bisa membaca. Nah, sementara yang dimaksud dengan syair itu diambil dari firman Allah Ta'ala, ini firman-Nya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Lanjutan ayatnya, in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Ini surat Yasin ayat 69.
Kalau yang tadi sebelumnya surat Al-Ankabut ayat 48. Nah, mengenai syair ini terdapat dalam surat Yasin ayat 69, Allah SWT berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yambaghilah, dan tidak layak, tidak pantas baginya untuk bersyair. In huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Ini lanjutan ayatnya. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan, dan itu adalah Quran yang nyata. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW nggak mampu, beliau nggak sanggup. Jadi kalau ada Al-Quran yang bahasanya indahnya luar biasa, Nabi SAW memang nggak sanggup membuat seperti itu. Tidak mampu membuat yang kalimatnya seindah Al-Quran. Kalau beliau seorang penyair, tuduhan itu bisa mendapatkan pembenarannya. Ya memang dari dulu dikenal bahasanya bagus. Penyair-penyair pun mengakui kehebatannya. Nah, kalau itu, nanti ada orang akan mengatakan, jangan-jangan Quran ini hanya cuma buatan. Tapi kalau tidak sama sekali, terus lalu membawa kalimat-kalimat yang bisa mengalahkan syair-syair tersebut, mau menuduh dari arah tersebut nggak bisa. Karena memang nggak ada celahnya. Mau dari mana? Susah untuk mendapatkan celahnya. Nah, kembali ke sini, ini yang selain pernikahan tadi adalah syair dan menulis. Kemudian berikutnya apa? Zakat. Zakat maksudnya bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat. Dia tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau ada zakat, kita mengenal ada zakat fitrah misalnya, atau zakat mal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan. Nah, ini yang menjadi kekhususan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Ini zakat mal, zakat perdagangan, zakat tanaman, zakat ternak, zakat emas, perak, atau yang lainnya. Nabi SAW haram menerima hal tersebut. Ini yang dimaksud di sini termasuk hal-hal yang diharamkan. Termasuk hal yang diharamkan. Kemudian berikutnya, ini tadi yang diharamkan. Jadi tidak boleh menerima zakat. Lalu bagaimana dengan sedekah yang sifatnya tatawwu'? Sedekah yang sifatnya sunnah. Shadaqatut tatawwu'. Hal ini sunnah. Kalau zakat kan wajib. Kalau sedekah ini sunnah. Untuk hal ini qaulani lisyafi'i. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, annaha muharramatun alaih, bahwa sedekah yang sunnah pun haram untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW diharamkan menerima sedekah. Diharamkan menerima sedekah. Wa ammal aklu muttaki'an. Nah, ini tadi yang terakhir sedekah sunnah. Sekarang masuk ke berikutnya. Wa ammal aklu muttaki'an. Adapun makan dengan bersandar, bertumpu pada sesuatu dengan tangannya misalnya. Wa aknul basal wa thum, makan bawang merah, bawang putih.
wal kurrath. Ini bawang bakung ya. Jadi bawang-bawangan, mau bawang ini bawang itu yang kita semua ketahui kalau makan makanan seperti itu nanti bisa menimbulkan bau ya, aroma yang kurang sedap. Nah, gimana hukumnya makan seperti ini? Apakah masuk kategori haram? Nah, penjelasan yang seperti ini, makan bersandar, makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, yang kalau dikonsumsi bisa menyebabkan bau tidak sedap, apalagi kalau ada yang lebih daripada bawang. Misalnya jengkol. Fakanat makruhatan lahu ghairu muharramatin fil ashah. Kata Imam Nawawi, untuk hal-hal tadi, makan bersandar, kemudian makan sambil bersandar, kemudian makan bawang, hukumnya adalah makruh bagi beliau. Ghairu muharramatin, tidak diharamkan, fil asahi, menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut pendapat yang sahih tidak haram. Hanya sampai pada tingkat makruh. Ini menurut pendapat yang sahih. Wa qala ba'du ashabina muharramat. Sebagian ulama di mazhab kami, maksudnya di mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hal tersebut diharamkan. Hal tersebut diharamkan. Nah, kemudian berikutnya, wa kana yahrumu alaihi idza labisa lamatahu ayyanzi'aha hatta yalqal aduwa wa yuqatilah. Ini masih berhubungan dengan yang diharamkan dan di luar pernikahan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan baginya jika memakai baju perangnya. Jadi sudah bersiap dan sudah pakai baju perang, diharamkan untuk melepaskan pakaian perang tadi hatta yalqal adu, sehingga bertemu musuh, wa yuqatila, dan berperang. Bertemu musuh dan berperang. Waqila kana makruhan, dan ada yang mengatakan itu hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Wassahihu inda ashabina tahrimu. Dan menurut pendapat yang sahih di mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Jadi Nabi SAW kalau sudah pakai baju perang, siap untuk berangkat, itu haram hukumnya membatalkan. Saya sudah pakai baju perang, nggak jadilah, nggak jadi berangkat. Itu haram hukumnya. Kalau sudah pakai baju perang, sudah berangkat sampai ketemu musuh, sampai berhadapan. Artinya sampai bertempur, sampai berhadapan di medan pertempuran. Nah, ini memang ada dua pendapat, tetapi kata Imam Syafi'i yang sahih bukan makruh, tetapi haram. Haram kalau sudah pakai baju perang lalu melepaskannya. Nah, kemudian waqala ba'du ashabina tafri'an ala hadza. Kemudian sebagian ulama di mazhab Syafi'i menyebutkan turunan atau cabang dari masalah ini. Innahu kana idza syara'a fi tatawwu'in lazimahu itmamuhu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai, hanya sudah mulai mengerjakan ibadah sunnah, maka haram bagi beliau menghentikannya.
Wajib menyempurnakannya, wajib menyelesaikannya. Tetapi wahada dhaifun. Tapi ini adalah pendapat yang dhaif. Ya, pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Ini yang maksudnya yang lemah adalah pendapat turunannya ini. Karena apa? Karena ibadah sunnah kalau sudah mulai dikerjakan tidak bisa serta-merta semuanya hukumnya sampai pada tingkat wajib disempurnakan. Kita semua tahu misalnya sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, kemudian qomat. Lalu apakah harus disempurnakan? Padahal baru misalnya baru 1 rakaat. Bahkan baru 1 rakaat pun belum sempurna, baru Al-Fatihah misalnya, atau baru baca surat. Belum ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, sampai berdiri menyempurnakan rakaat pertamanya. Belum masuk rakaat kedua. Nah, kalau lalu harus menyempurnakan sholatnya sampai 2 rakaat sunat, berarti akan kehilangan takbiratul ihram, takbir pertama. Akan terlambat masuk ke sholat wajibnya. Padahal ada hadis yang memerintahkan untuk kita menghentikan sholat sunnah yang dikerjakan. Makanya dikatakan ini adalah pendapat yang lemah. Berikutnya, wa kana yahrumu alaihi maddul aini ila ma matta'allahu bihin nas min zahratid dunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan untuk maddul ain, melihat, memandang, memperhatikan sampai kemudian melihat dengan seksama. Ya. Apa yang Allah karuniakan kepada manusia berupa kemilau dunia, keindahan dunia. Jadi diharamkan. Tentu ini pelajaran bagi kita. Masalah nanti untuk umatnya itu hukumnya sunnah, hukumnya artinya entah itu wajib, sunnah atau yang lain, artinya khilaful aula misalnya. Yang jelas ini tuntunan yang berlaku juga untuk umatnya. Jadi kita jangan silau melihat orang yang Allah berikan kemewahan dunia. Lalu kepingin sana punya motor baru, kita motornya lama. Kita punya mobil baru, kita mobilnya lama, bahkan dia nggak punya. Sana beri ini baru, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Jangan sekali-kali dibuat silau dengan kemewahan dunia. Jangan silau dengan hal-hal seperti itu. Apalagi ini cuma dunia, yang kalau kita ketinggalan, kita kalah dalam urusan dunia, nggak ada dampaknya apa-apa di sisi Allah SWT. Nggak ada dampaknya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali di sisi Allah SWT. Artinya, kalau sekarang kita kalah, orang lain sudah punya mobil mewah, rumah mewah, kita rumahnya masih seperti dulu, kecil, kemudian biasa-biasa aja, nggak mewah, itu nggak ada pengaruh dari sisi Allah SWT. Artinya nggak ada pengaruhnya dari sisi bahwa kita menjadi hina, menjadi tercela, menjadi apa, nggak ada. Karena ukuran di sisi Allah SWT bukan itu. Bukan mata'ul hayatid dunia. Bukan zahratid dunia. Kalau kita ketinggalan dan kalah dalam urusan akhirat, nah itu baru kita wajib bersedih.
Dan kita harus berpikir gimana caranya mengejar ketertinggalan. Sana sholatnya luar biasa, sholat malamnya sampai setengah jam, kita cuma 5 menit, cuma 10 menit. Ya kalah jauh. Ada yang 40 menit, kita cuma 10 menit. Jauh sekali. Ada selisih 30 menit. Selisih setengah jam. Setiap hari lagi. Artinya berarti kalahnya jauh sekali. Ketertinggalannya jauh sekali. Nah, ini yang dinamakan dengan mataul hayat dunia. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, tak apa-apa. Makanya untuk membuat hati itu tenang, tidak perlu silau melihat dan tidak perlu sibuk memandang kemewahan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Sana sudah punya ini itu, kita masih begini aja, nggak apa-apa. Nah, ini mohon maaf ini saya mengulas ini dari sisi tazkiyatun nufus, dari sisi bagaimana kita membina diri kita, jangan sampai dengan maddul ain. Jangan sampai memandang, apalagi sampai kemudian mengikuti perkembangan, lalu lihat sekarang tuh ada mobil Matic terbaru keluaran tahun 2022 yang begini, lalu kita jadi silau dan kepingin. Terus kemudian sekarang ada motor listriknya itu yang terbaru tuh sampai bisa yang begini-begini, membuat kita akhirnya capek jiwa kita. Ya, capek jiwa kita karena apa? Sibuk memandang, sibuk melihat kemewahan dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau ingin tenang apa? Nggak usah. Jadi orang lain punya, biar aja. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Dan nggak harus punya juga. Sekarang kita punya motornya juga motor lama. Ya biasa ya, nggak apa-apa. Kan yang penting bisa digunakan untuk aktivitas, untuk ibadah, untuk kepentingan ini itu. Sama rodanya. Sama. Jadi sama-sama bulat. Kemudian bisa digunakan untuk melakukan perjalanan. Kalau kecepatan kurang sedikit, biasa aja. Apalagi kalau kita berada di kota, ya. Punya motor dengan cc yang tinggi pun, nggak ada pengaruhnya yang signifikan. Karena apa? Macet. Sama aja. Jalan ngebut sedikit, ketemu lampu merah. Agak ngebut sedikit, ketemu macet. Ngebut sedikit, ketemu, sama aja. Artinya, selisihnya nggak terlalu signifikan. Beda dengan kalau kita perjalanan jauh yang jalannya sepi. Dan mengatakan, iya, ketinggalan. Jadi kalau aktivitas sehari-hari, hampir tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya yang motornya cc-nya besar, kalau ke kantor jadi lebih rajin dan lebih tepat waktu daripada yang motornya biasa-biasa. Itu nggak ada. Kita bisa lihat di sekian banyak kantor, instansi, kampus, apa yang motornya kecepatannya atau cc-nya tinggi, itu yang paling duluan sampai kantor. Sementara yang motornya biasa-biasa itu yang sering terlambat. Atau kita lihat itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang ada apa? Nggak ada itu. Yang terlambat ya tetap terlambat. Motornya baru, motornya lama ya sama. Nah itu maksudnya maddul ain. Jadi jangan sampai melihat terus kemudian sampai silau melihat itu. Dan akhirnya kepikiran gimana caranya ingin punya seperti itu. Ada yang motornya begini, mobilnya begitu, kulkasnya begini, sementara kulkas di rumah kita ya biasa-biasa. Udah, biasa aja. Kulkas yang penting dingin. Ya. Kulkasnya tuh sampai kita warnanya itu warna. Yang begini-gini jangan membuat kita silau. Ini namanya melihat zahratul dunia, kemilau dunia. Apalagi kalau itu cuma muncul di media sosial. Jangan silau. Ini ada orang, dia dapat gaji sekian, terus dia bisa beli ini. Jangan dikira enak itu. Kan bagi orang beriman, harta itu pertanyaannya dari mana dan dikemanakan. Itu yang berat. Nah, berikutnya.
Wa yahrumu alaihi kha'inatul a'yun, dan diharamkan baginya kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun itu artinya mata yang berkhianat. Maksudnya apa? Wahiyal ima'u bi ra'sin aw yadin aw ghairihima ila mubahin min qatlin aw darbin aw nahwihima. Yaitu memberi isyarat dengan kepala, bisa dengan tangan, atau selain kepala dan tangan. Jadi bahasa isyarat yang lain. Dengan bahu misalnya, atau dengan, ya yang jelas dengan bahasa isyarat, mengisyaratkan kepada yang mubah berupa apa? Untuk membunuh, atau memukul, atau yang lainnya. Ala khilafi ma yuzhiru wa yus'iru bihil hal. Jadi berbeda dengan yang nampak dan kesan yang muncul. Jadi ini yang dimaksud dengan kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Dan maksudnya dia memberikan isyarat untuk melakukan, misalnya menganiaya orang lain, menghukum orang lain, membunuh orang lain, na'udzubillah. Nah, tapi tidak mengatakan bunuh, enggak. Atau tidak menggunakan bahasa isyarat yang bahasa isyaratnya sangat vulgar untuk mengarahkan pada makna pembunuhan. Tapi isyaratnya dengan sesuatu yang mubah. Nah, kemudian wa kana la yusalli awwalan ala man mata wa alaihi dainun la wafa'alahu. Pada awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang yang meninggal yang punya hutang dalam keadaan belum dilunasi. Wa ya'dhanu li ashabihi fi sholati alaihi, dan beliau mengizinkan para sahabatnya menyolatkan. Ini awalnya beliau tidak mau salat. Nah, waqtalafa ashabuna hal kana yahrumu alaihi sholatu amla. Para sahabat bertanya, para ulama di mazhab Syafi'i berbeda pendapat apakah sholat yang tidak dikerjakan Nabi. Jadi Nabi SAW ketika ada yang meninggal masih punya hutang, tanya, ini masih punya hutang nggak? Ya iya, masih punya hutang kesian. Hutangnya sekian ke fulan. Di mana ada yang bisa ngelunasi? Belum ada yang jawab. Terus Nabi SAW di awalnya dulu sampaikan, ini silahkan kalian sholatkan. Para sahabat menyolatkan, tapi beliau nggak mau menyolatkan. Apakah tidak menyolatkan itu hukumnya haram atau tidak? Ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tsumma nusikha dzalik, kemudian ketentuan tersebut dimansuh, dihapus. Wa kana yusolli alaihi wa yufi dainahu min indihi. Beliau nyolatkan dan melunasi hutangnya dari kantongnya sendiri, dari dirinya sendiri. Ini yang terkait dengan tidak menyolatkan orang yang hutang dan belum ada yang melunasi. Nah, tidak menyolatkan awalnya itu apa dulu memang haram atau tidak? Itu yang di perbedaan pendapat. Yang terakhir, bagian yang kedua adalah yang berhubungan dengan nikah. Yaitu imsaku man karihat nikah. Itu adalah rujuk ya kembali pada wanita yang enggan menikah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diharamkan. Was-shahih inda ashabina tahrimuh, dan pendapat yang sahih menurut ulama-ulama di mazhab Syafi'i bahwa perbuatan tersebut diharamkan. Haram untuk rujuk kembali kepada istri yang sudah sempat dicerai, kemudian kembali lagi kepada istri tersebut. Ya, tapi yang bersangkutan enggan untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hukumnya haram. Haram kembali kepada istri yang seperti ini. Wa qala ba'duhum yufariquha takarruman. Ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa ini caranya adalah mencerai
tapi dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Kemudian yang lain yang juga diharamkan adalah nikahul kitabiyah, menikahi wanita kitabiyah. Maksudnya wanita ahlul kitab, wanita dari agama Yahudi atau agama Nasrani. Wal asahu inda ashabina annahu kana muharraman alaih. Menikahi wanita ahlul kitab dari Yahudi atau Nasrani, pendapat yang sahih menurut ulama-ulama Syafi'iyah bahwa hal tersebut diharamkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haram menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Menurut ulama di mazhab Syafi'i, ini haram untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat dari Wabihi qala Ibnu Suraij, ini pendapatnya Imam Ibnu Suraij, wa Abu Sa'id al-Istakhri, dan Abu Sa'id al-Istakhri. Dia yang berpendapat bahwa hukumnya haram. Juga siapa? Wal Qadi Abu Hamid Al-Marwaruzi ini juga termasuk imam yang berpendapat bahwa hukumnya haram menikahi. Jadi haram untuk Nabi SAW menikahi wanita ahlul kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Sementara waqala Abu Ishaq al-Marwazi, Imam Abu Ishaq al-Marwazi mengatakan laisa biharam, ini tidak haram. Wa yajri al-wajhani fit-tasmiyah. Kemudian ke bahasan berikutnya, dan ada dua pendapat fit tasarri bil amatil kitabiyah. Ini berkaitan dengan mengambil budak wanita dari ahlul kitab, wa nikahil amatil muslimah, dan menikahi budak wanita muslimah. Nah, di sini ada dua pendapat. Lakinnal ashahha fit tasarri bil kitabiyati al-hil. Kata Imam Nawawi, yang pendapat yang sahih tentang mengambil budak dari ahlul kitab adalah halal, al-hil, boleh menjadikan budak dengan budak dari ahlul kitab. Wa fi nikahil amatil muslimati at-tahrim. Sedangkan menikahi wanita atau budak muslimah, budak yang beragama Islam, ini hukumnya haram. Nah, kemudian tadi menjadikan budak. Lalu kalau menikahi budak ahlul kitab gimana? Wa ammal amatul kitabiyatu, adapun budak dari ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, faqata al-jumhuru bi anna nikahaha kana muharraman alaih. Jumhur mengatakan bahwa nikahnya hukumnya diharamkan. Jumhur mengatakan bahwa nikahnya itu diharamkan untuk beliau. Wa taradal hannati al-wajhani ajhain. Sementara Imam al-Hannati menolak dua pendapat tersebut. Nah, itu berkaitan dengan memiliki budak dari ahlul kitab, menikahi budak ahlul kitab, kemudian menikahi budak muslimah. Nah, pembahasannya sampai di situ. Wa farra al-ashabu huna tafri'atin la araha la'iqatan bihadzal kitab. Dan para ulama di mazhab kami, maksudnya di mazhab Syafi'i, membuat cabang-cabang hukum dari sini yang saya rasa tidak tepat kalau dibahas di buku ini. Karena bukunya membahas tentang sirah. Nanti kalau berkembang terus jadi pembahasannya fikih. Jadi keluar dari tema. Padahal fokus bahasannya adalah fikih dan bukan
fokus bahasnya adalah sirah dan bukan fikih. Kalau di buku-buku fikih itu layak untuk dibahas. Nah, ini bahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ulasan yang dibahas ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya saya kembalikan.